Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bergerak mencari fakta setelah Kapolri mengumumkan membentuk tim khusus pada 12 Juli lalu untuk mengusut kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Komnas HAM menjadi salah satu lembaga eksternal Polri yang diikutsertakan untuk mengawal dan mengimbangi penyelidikan oleh kepolisian. Menurut Kapolri, lembaga ini sengaja dilibatkan agar proses hukum bisa lebih transparan dan menjawab keraguan publik soal kasus polisi tembak polisi. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDN, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Langkah Komnas HAM dimulai dengan meminta keterangan keluarga dan kekasih Brigadir Yosua di Jambi 17 Juli lalu. Sepekan berselang, 25 Juli 2022, Komnas HAM meminta keterangan dari tim forensik Dokes Polri. Salah satu informasi yang digali adalah karakter dan jenis luka yang ada pada jenazah Brigadir Yosua. Selanjutnya, 26 Juli, yang diperiksa Komnas HAM adalah para ajudan Irjen Verdi Sambo yang berjumlah 6 orang. Salah satunya adalah Barada Eliezer yang dilaporkan polisi terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Komnas HAM terus mencari fakta dengan memeriksa rekaman video CCTV dan telepon genggam, diantaranya video dari Magelang hingga Duren 3. Tim Siber dan Digital Forensik Mabes Polri juga ikut dimintai keterangan. Terakhir 1 Agustus lalu memeriksa 1 ajudan serta asisten rumah tangga Verdi Sambo. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 7 jam. Dari sejumlah pemeriksaan, Komnas HAM mengklaim semakin dekat dengan kesimpulan terkait kematian Brigadir Yosua. Meski demikian, Komnas HAM menilai titik krusial dari kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua adalah istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Sebab Putri adalah satu-satunya orang yang dapat dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Ketua Komnas HAM menyebut kasus dugaan pelecehan itu tidak disaksikan oleh 2 ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki dan Barada Eliezer. Kalau CCTV itu belum bisa didapatkan, maka satu-satunya petunjuk yang kita dapatkan sekarang keterangan. Kan ini nggak lengkap. Karena itu kita belum bisa menyimpulkan apapun. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masa psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumpunya ada di menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak. Memang, pemeriksaan istri Verdi Sambo tentu dapat memberi kejelasan soal dugaan pelecehan yang selama ini jadi sangkaan awal. Namun sayangnya, Putri Chandrawati hingga kini belum menampakkan diri dengan alasan pemulihan trauma. Kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo sudah bergulir hampir sebulan lamanya. Komnas HAM kini seolah berkejaran dengan waktu untuk mengungkap kasus ini. Rekomendasi Komnas HAM tentu kini dinanti demi menjawab keraguan publik. Tim Liputan, Kompas TV.